Bayangkan, kamu baru saja keluar dari hubungan toksik. Harusnya kamu merasa bebas. Tapi yang muncul justru rasa kosong, marah, bahkan ingin kembali padanya. Kenapa hati dan pikiran bisa begitu bertolak belakang? Dalam video ini, kamu akan menemukan langkah pertama yang wajib kamu lakukan setelah putus dari pasangan toksik agar hidupmu benar-benar bisa pulih. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini. Dan ceritakan di kolom komentar pengalamanmu setelah putus dari hubungan toksik. Siapa tahu ceritamu bisa menyentuh hati orang lain yang sedang berjuang. Selamat datang di Zona Bebas Toksik, sebuah ruang aman untuk kamu yang sedang berjuang dalam hubungan yang melelahkan, membingungkan, dan terkadang menyakitkan. Melalui konten edukatif, reflektif, dan penuh empati, saya membantu kamu mengenali tanda-tanda hubungan toksik, membangun batasan yang sehat, serta menyadari kembali nilai diri kamu. Banyak orang berpikir, langkah pertama adalah mencoba hobi baru, bertemu teman-teman, atau bahkan menghapus foto di media sosial dan ponsel. Hal itu memang penting, tapi itu bukan yang pertama. Coba kamu bayangkan, kamu baru saja keluar dari medan perang. Hal pertama yang kamu butuhkan bukanlah merencanakan masa depan, melainkan mendapatkan pertolongan pertama untuk luka kamu. Jadi, apa sebenarnya langkah pertama itu? Langkah pertama yang sebenarnya adalah membangun benteng pertahanan diri dari ketagihan emosional. Kenapa ini yang paling utama? Karena setelah putus dari hubungan toksik, otak kamu berada dalam mode ketagihan atau sakau. Kamu kecanduan siklus drama, validasi sesaat, dan harapan palsu yang diberikan oleh pasangan. Tugas pertama kamu bukanlah untuk move on, tapi untuk memastikan kamu tidak move back atau kembali. Untuk melakukan ini, kamu harus melakukan 3 langkah berikut. Pertama, lakukan detoksifikasi digital total. Ini lebih dari sekadar memblokir nomornya. Ini adalah memutuskan total pasokan informasi. Apa yang dilakukan? Blokir semua akun media sosialnya, hapus kontaknya, dan yang paling penting, arsipkan semua foto kamu bersamanya. Jika perlu, nonaktifkan sementara akun media sosial kamu sendiri selama beberapa hari. Kenapa ini penting? Setiap kali nama atau fotonya muncul di layar ponsel kamu, otak kamu mendapatkan dosis kecil dari dopamin yang terkait dengan ikatan trauma. Ini akan mereset proses penyembuhan kamu kembali ke titik nol. Kamu tidak bisa menyembuhkan luka jika kamu terus menyentuhnya. Contoh nyatanya, kamu mungkin tergoda berpikir, aku hanya ingin tahu kabarnya. Kalimat ini sebenarnya berarti otak kamu sedang mencari alasan untuk mendapatkan dosis emosional dari masa lalu. Kedua, tulis surat realitas untuk dirimu sendiri. Otak kamu punya kecenderungan untuk meromantisasikan masa lalu dan melupakan rasa sakitnya. Kamu harus melawannya dengan fakta. Apa yang harus kamu lakukan? Ambil buku atau buka catatan di ponsel. Tulis sebuah surat yang tidak akan pernah kamu kirim. Tuliskan semua alasan kenapa kamu pergi. Tuliskan semua perlakuan buruk, semua air mata, semua kalimat yang menyakitkan yang pernah dia ucap. Tuliskan sedetail mungkin. Kenapa ini menjadi penting? Surat ini akan menjadi jangkar realitas kamu. Saat otak kamu mulai merindukannya dan hanya mengingat yang baik-baik, baca kembali surat ini. Surat ini adalah bukti konkret dari rasa sakit yang nyata. Pengingat kuat kenapa kamu tidak boleh kembali. Ketiga, aktifkan satu jaringan pengaman. Kamu tidak harus melewati ini sendirian, tapi kamu juga tidak perlu menceritakan ke semua orang. Apa yang harus kamu lakukan? Pilih satu orang yang paling kamu percaya, bisa sahabat, kakak, atau adik. Hubungi mereka dan katakan dengan jelas, aku sudah putus darinya, dan tujuanku adalah untuk tidak kembali. Aku butuh bantuanmu untuk mengingatkanku tentang hal itu jika aku mulai goyah. Kenapa ini penting? Kepercayaan diri kamu mungkin sedang berada di titik terendah. Kamu butuh satu validator eksternal yang bisa menjadi cermin kejujuran saat kamu mulai meragukan keputusan kamu. Orang ini adalah panggilan darurat kamu. Jadi 3 langkah pertolongan pertama kamu adalah detoksifikasi digital, surat realitas, dan satu jaringan pengaman. Langkah pertama ini bukanlah tentang berlari kencang menuju masa depan yang cerah. Ini tentang membangun fondasi yang kokoh agar kamu tidak lagi terseret ke masa lalu yang kelam. Setelah benteng ini berdiri kuat, barulah kamu punya ruang yang aman untuk mulai menyembuhkan luka, menemukan kembali diri kamu, dan membangun kehidupan baru yang jauh lebih baik. Sekarang saya ingin sekali mendengar dari kamu. Dari 3 langkah pertolongan pertama tadi, mana yang menurut kamu paling sulit untuk dilakukan dan kenapa? Mari kita saling berbagi dan menguatkan di kolom komentar. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri hari ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kamu sudah mengambil langkah yang tersulit. Sekarang, mari kita amankan kemenangan itu.